Review Pengabdi Setan 2 atau Kemenian. Pengabdi Setan 2 itu udah kayak sequel-sequel Hollywood. Lebih besar ya, lebih masif ya, jelas ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah lebih baik atau minimal sesuai standar emas film apik bahkan kayak Pengabdi Setan 1, sayangnya enggak. Skornya 73 aja, filmnya bagus, layak ditonton di IMAX dan Stadium. Tapi cukup sekali aja. Sinopsisnya dulu aja kali ya. Beberapa tahun setelah Bondi dan keluarganya selamat dari teror ibu, mereka memilih tinggal di sebuah apartemen kelas menengah ke bawah, aka rusun, di daerah Jakarta Utara. Beberapa hal ganjil mulai menampakkan diri kepada keluarga Bondi dan beberapa penghuni rusun lainnya. Puncak teror terjadi setelah ada musibah di apartemen tersebut, yang pas banget diikuti hujan badai, yang bikin akses keluar masuk apartemen itu tertutup. Apakah ini teror ibu yang kembali? Ataukah kali ini mereka berhasil selamat? Seperti di film pertama. Tonton aja filmnya. Jalan cerita yang disajikan di film ini jujur ya, kurang kuat. Plot A yang berfokus pada interaksi keluarga ibu ya, Rini, Tony, dan Bondi dengan karakter-karakter baru penghuni rusun atau apartemen ini mungkin masih butuh 2-3 kali penulisan ulang. Pengembangan karakter yang seharusnya jadi langkah masuk empati dan apresiasi penonton serasa dilupakan di tengah jalan. Yang penting serem aja. Sampai akhir film, beberapa dilema yang disajikan di awal hanya di callback sekilas, tanpa ada pengambilan keputusan konkret atau bahkan hal yang logis yang menunjukkan perkembangan karakter mencapai solusi di akhir film tersebut. Plot B tentang wartawan majalah setan, Pak Budiman ya, yang di film pertama, yang menolong Rini dan keluarga, di awal juga terlihat menjanjikan, tetapi balik lagi, beberapa poin terasa janggal, karena sifatnya hanya sebagai solusi dari permasalahan utama dari plot A, dan itu pun agak mengada-ngada ya mungkin. Lainnya cerita kesatria bersirah kemilau yang tiba-tiba datang menyelesaikan masalah. Saya kurang begitu peduli dengan alur wartawan ini, karena motif yang disajikan tidak kuat, dan balik lagi, dia tidak disajikan dengan masalah, tidak ada dilema moral atau keselamatan sebaik di film pertama. Lalu komplain paling utama saya adalah relevansi karakter-karakter baru itu apa? Dari sekian karakter yang dimunculkan hanya satu yang relevan. Karakterisasi, latar belakang, dan interaksi mereka ada, tapi ujung-ujungnya potensi dan cerita mereka berakhir tanpa ada dampak apapun ke cerita besar atau plot-nya. Lu mati karena gue butuh scene orang mati yang serem kayak gitu kan, yang bikin penonton takut. Dah gitu aja. Ini beda jauh kualitasnya dengan Pengabdi Setan 1. Misalkan tentang anak kiainya yang dibunuh saat perjalanan karena ada relevansi dengan cerita, atau misalkan butuh gore dan pertumpahan darah, minimal dibikin bermakna seperti beberapa pembunuhan di Ivana ya. Bicara soal teknis film nih, kata abang-abang bioskopnya pas gue nonton, ini adalah film pertama Indonesia yang direkam dalam format IMAX. Tepuk tangan dulu. Jadi kita patut bangga dengan pencapaian ini. Seperti sayangnya ini kayaknya terbuang sia-sia deh pakai IMAX di sini. Karena pertama itu efek green screen-nya itu masih berasa banget, apalagi di awal-awal ya, yang settingan di 1955 itu. 1955 benar. Background dan foreground-nya itu kayak kepisah banget, kayak green screen banget, copy and paste kayak gitu. Jadi kayak bakal kelihatan banget apalagi di layar IMAX yang super gede gitu kan. Ini bisa juga karena pilihan lensanya sih, dengan karakter depth of field-nya yang aneh. Mungkin lain kali pilih yang dove-nya lebih nyatu kayak gitu ya dengan foreground-nya gitu. Kedua, terlalu banyak, ya benar banget, terlalu banyak scene gelap di film ini. Emang ada alasannya dari segi cerita, dan alasannya oke kayak gitu ya. Tapi ya sia-sia aja lu pakai IMAX tapi semuanya gelap kayak gitu. Hampir mayoritas 30% di akhir film itu gelap semua kayak gitu, dan nggak bisa ngeliat apa-apa. Mubah kan IMAX-nya? Misalkan kalau gelap, bisa nyontek Nope atau Conjuring yang pertama kali ya. Catatan kecil terkait teknis filmnya juga banyak fringing ya, atau chromatic aberration, itu bleed warna ungu atau hijau di daerah area yang kontras. Misalkan kayak di atas rambut yang belakangnya langit terang kayak gitu, itu kelihatan ungu-ungunya. Hal ini kecil tapi ganggu, karena filmnya ini padahal di settingnya jadi clean kayak gitu ya, bagus. Kecuali memang di awal udah di setting yang agak muddy, atau memang itu sengaja kayak gitu. Untungnya dilihat dari segi produksi, set filmnya sangat-sangat oke, berasa dilempar balik ke 1980-an ya. Mayoritas ceritanya, mulai dari set lokasi, kendaraan, pakaian, perkakas rumah tangga. Detail-detail ini nih yang kadang kita lupa apresiasi. Di luar itu saya juga masih acungi jempol untuk Pak Joko Anwar. Caranya membangun tensi ketegangan untuk bagi nonton masih sangat-sangat efektif.
Saya bayanginnya aja masih senyum-senyum ini. Beberapa gerakan kamera membuat mata dan jantung kita siap-siap untuk mencari tata letak si setan atau jump scare-nya mungkin ya. Ada loh setannya di situ. Nah, nonton dengan orang penakut atau teater yang isinya banyak orang sangat menambah serunya nonton film ini. Tapi kalau sendirian mungkin juga seru ya. Sudut-sudut pengambilan gambar juga masih ciamik dengan rasa klaustrofobik di scene-scene tertentu, dan bahkan beberapa scene lainnya itu rasanya kayak apartemen ini labirin gitu, kita nggak bisa pergi atau keluar ya. Jadi apartemen ini menjebak orang-orang yang ada di dalamnya. Dari segi suara juga mungkin masih ada bisa perbaikan ya. Belum ada musik atau tema atau alunan yang terngiang di telinga saya. Yang terngiang di pikiran saya justru bunyi flash strobe atau shutter kamera yang prominent ya di awal maupun di akhir filmnya. Padahal nggak ada relevansi ceritanya. Coba kalau bisa dibikin relevan. Emang bisa ya suara film horor Indonesia itu dibikin memorable dan bagus kayak gitu dan ada kaitannya dengan cerita? Ada loh. Kalau teman-teman mungkin bisa nanti nonton ini ya, Lampor ya, Karena Terbang, itu sumpah bikin deg-deg ser banget. Apalagi Wilwo-nya itu. Nah, jadi balik lagi ya, saya jujur kagum dengan 2/3 awal di film ini. Sayangnya bagian akhir Pengabdi Setan ini yang kedua ya, banyak yang bikin saya menghela nafas panjang dan bikin perasaan saya campur aduk saat keluar dari studio IMAX saat penayangan perdana. Nontonnya satu surau cuy. Anyway, ada post credit scene yang rasanya bikin bambang penonton ya. Gemes banget gitu. Please fokus ke orang-orang atau sosok yang ditampilkan di credit scene-nya. Saya ada beberapa teori dan pertanyaan yang mungkin bisa kita diskusikan di video atau ulasan berikutnya. Ya, kita akan ketemu lagi di spoiler discussion. Thank you.